Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Panitia khusus revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah terus melakukan pembahasan dengan instansi terkait di Pemko Banjarmasin. Kali ini pembahasannya berlanjut ke daerah Banjarmasin Selatan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pergudangan. Pemirsa, berikut kabar nang selengkapnya. Panitia khusus revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah terus melakukan pembahasan dengan instansi terkait di pemerintah kota Banjarmasin. Pembahasannya kada hanya ingin menata kawasan kumuh wan rencana pembangunan perkantoran pemerintah kota menjadi satu lokasi. Kali ini pembahasannya berlanjut ke daerah Banjarmasin Selatan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pergudangan. Ketua Pansus Revisi Perda RT RW DPRD Banjarmasin Arupa Arif memadahkan pembahasan raperda ini berpedoman pada Undang-Undang Cipta Kerja sehingga materi-materi yang sudah dibahas kembali ada perubahan. Pembahasannya pun harus benar-benar dilakukan wan perlu kehati-hatian lantaran menyangkut masa depan warga kota Seribu Sungai ini, yaitu baik dari segi ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Sedangkan yang membuat terlambatnya pembahasan raperda ini, ujar Arupa Arif, karena terkait dengan persetujuan substansi Kementerian ATR. Sementara persetujuannya belum dikeluarkan. Jika persetujuan tersebut sudah keluar, maka politisi Partai Persatuan ini pun berani memastikan bila pembahasan revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah bisa terselesaikan. Berkaitan dengan kawasan Banjarmasin Selatan yang sudah diplot menjadi kawasan pergudangan dalam revisi Perda RT RW, ujar Arupa Arif, kada banyak berpengaruhnya. Hanya kawasan perumahan khusus nang kada diperbolehkan. Itu dulunya kan pergunangan kalau Pak. Nah kalau nanti jadikan pergunangan tuh kalau sekolah tuh kayak Pak, bangunan sekolah tuh kalau menurut Pak masih bisa boleh dianulir pada RT RW ini Pak. Kalau sekolah tidak apa-apa, maksudnya dalam RT RW. Iya. Masih tetap bisa dibangun lah Pak, lokal-lokalnya atau apanya. Selama iya. ini kan kada boleh gitu. Tidak masalah kalau misalnya situ tetap masih ada sekolah, masih ada misalnya perumahan juga masih ada, tapi bukan perumahan yang diplot khusus. Nah, cuma rumah-rumah masyarakat misalnya masih ada, misalnya ekonomi masyarakat juga masih bisa berjalan, tidak ada masalah. Hanya saja yang tidak diperbolehkan itu kan misalnya kawasan perumahan khusus misalnya. Nah itu kemudian misalnya perdagangan dan jasa yang bentuknya khusus yang besar misalnya, itu tidak boleh. Misalnya dibangun supermarket misalnya, itu tidak boleh. Tapi kalau bangunan masyarakat yang seperti biasa itu tidak ada larangan. Termasuk sarana pendidikan Pak? Ya, apalagi sarana pendidikan itu kan juga banyak masyarakat yang harus diberi fasilitas kan, sekolah dan lain-lain. Kabid Jumatan Dinas PUPR Banjarmasin Rini Subiantari menyatakan, jika berbicara masalah Jalan Gubernur Subarjo di Banjarmasin Selatan, maka kawasan pergudangan berada di paling depan jalan, sedangkan bagian belakangnya tetap ada perumahan. Sehingga jangan disalahartikan, ujar Rini Subiantari, bila seluruh kawasan di Basiri Selatan adalah kawasan pergudangan. Kalau di situ jadi di kawasan Mantuil itu kan dijadikan kawasan pergudangan. Selama ini kan orang bangun arena pendidikan tuh agak sulit Bu. Kalau pendidikan bisa nggak boleh dong Mas. Ya makanya sekolah situ jadi banyak lokalnya jadi ini nggak cukup. Oh itu kan gini loh, yang di dalam misalnya kita bicara Gubernur Subarjo tuh, sebelah kiri kanan tuh kan pergudangan, tapi kan ada jaraknya. Oh yang pergudangan kan dari titik depan jalan sampai ke sana, belakangnya kan biasanya perumahan gitu. Itu gitu Mas, bukan dalam arti sendiri pergudangan, bukan, ada jaraknya tetap. Nah kayak gitu loh. Jadi kalau pergudangan kayak mana bangun rumah kan gak ada bisa. Selama ini kayak gitu. Ya, selama ini yang sulit. mana? Selama ini bangunan SD ada kerusakan, sulit mendapatkan bantuan karena berada di zona bisnis. Nah makanya gini, kita harus lihat petanya dulu sih sebenarnya ya Mas. Ya kadang-kadang kan orang suka salah baca peta. Cuma makanya itu kalaupun ada kayak gitu, itulah yang akan kita baiki di sini, di revisi ini. Makanya dibantu doa supaya ini bos kita ini cepat menandatangani perda itu loh. Kalau memang kayak gitu, itu kan masih kita menggunakan RT RW 2013 gitu loh. Makanya di revisi ini kita baiki lagi gitu loh.
Makanya kerjaan gini kada sing tuntungan, biar sudah tahu bertahun-tahun kami ini membaiki betul. 3 tahun sudah. Rini Subiantari berharap revisi Raperda yang pembahasannya sudah hampir 3 tahun ini secepatnya bisa terselesaikan agar pembangunan di Banjarmasin dapat berjalan sesuai dengan Perda RT RW.